Jadi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum ketika konferensi pers itu konfirmasi kalau beliau itu sudah mengirimkan surat diplomatik ke Presiden Korea Selatan untuk antusiasme luar biasa dari para ARMY di Meksiko yang tidak sebanding dengan kapasitas tiket yang tersedia gitu. Berarti kan BTS itu udah jadi ini ya. Sebesar itu. Iya, warisan apa tak benda. Iya, Udah kayak- jadi warisan tak bendanya Korea loh. Keren banget emang. Tapi ya di Indonesia aja peminatnya sebegitu besarnya sih Global People ya. Kayaknya banyak banget yang happy ya tahun ini karena kan BTS akhirnya kembali ya. Bener. Terus akan ada beberapa konser juga yang menentukan mereka comeback itu sudah lama banget wamil terus akhirnya bisa balik lagi. Kalau kita mau udah duluan ya nonton konsernya siapa waktu itu? Ngomong-ngomong Korea, ini boleh di-spill gak sih, Dok? Tipis-tipis aja. Boleh dong. Jadi nanti di jam 6 sore kita bakal kehadiran orang Korea langsung. Itu. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, pamokja, chagia. Apalagi ya? Ayo. Pak Jisung. Itu mah nama. Pemain bola. Kak, kalau nanti manggil pasangan lo chagia. Oh, Chagia. gitu. Oh. Sayang gitu. Oh, Chagia tuh saya. Iya, chagia. Terus- Hyundai. itu merek. Oh iya. Itu brand, gak usah. Terus kalau ngomongin Korea juga kayaknya banyak banget yang happy ya tahun ini karena kan BTS akhirnya kembali ya. Bener. Terus akan ada beberapa konser juga yang menentukan mereka comeback itu sudah lama banget wamil terus akhirnya bisa balik lagi. Kalau kita mau udah duluan ya nonton konsernya siapa waktu itu? BTS yang di Margonda. Oh iya. Oh, Jin. Itu dia. Kita nontonin Jin. Jin apa sih judulnya? Lupa gue. J-Hope kok Jin sih? J-Hope. Jawab ya? J-Hope. Oh, J-Hope iya. on stage. Nah, J-Hope on stage, bener. Kita nobar. Iya, kita nobar waktu itu sama ibu-ibu BTS. Ibu-ibu apa namanya? Pokoknya gue ternyata gak expect ternyata itu adalah ibu-ibu di atas 40 tahunan yang mereka non-stop dance dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Gokil itu. Non-stop, literally non-stop. Lo bayangin, itu kita nobar alias nonton konser tapi nggak di Koreanya langsung ya. Kita nonton di kayak di ballroom gitu. Terus mereka benar-benar non-stop dance. Kebayang nggak? Lo nonton konsernya langsung. Itu gue rasa nggak cuman ketika pas konsernya mulai sampai beres aja, tapi dari beberapa jam sebelumnya. Karena kalau konser kan biasanya kita pengen banget di depan, terus kita akhirnya standby-nya tuh dari beberapa jam sebelumnya kan. Kayak misalnya lo pengen di depan ininya banget deh, di depan stage-nya banget gitu, karena lo festival. Ya udah lo pasti akan stay di situ either 2 atau 3 jam sebelum konser, pasti itu. Ya kan? Nah ini kayaknya warga Meksiko juga udah se-excited itu untuk menyambut konsernya BTS Global People ya. Nah ternyata gak cuman fans BTS-nya doang yang excited gue rasa. Sampai presidennya itu ternyata se-excited itu juga. Jadi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum ketika konferensi pers itu konfirmasi kalau beliau itu sudah mengirimkan surat diplomatik ke Presiden Korea Selatan untuk antusiasme luar biasa dari para ARMY di Meksiko yang tidak sebanding dengan kapasitas tiket yang tersedia gitu. Jadi ceritanya tiket yang tersedia itu 150.000, tapi itu untuk 3 show di Mexico City, tepatnya di Stadion GNP Seguros, tanggal 7, 9, dan 10 Mei nanti. Nah, sementara peminatnya itu nembus 1 juta orang. Ya udah, itu setengahnya aja nggak ada loh. Cuma 10 kali lipat seperempat. itu. Iya 150.000 tiket tapi peminatnya 1 juta. Dan bahkan itu kayaknya perkiraan doang ya, mungkin 1 juta lebih kali. Pasti. Iya, dan akhirnya presidennya Meksiko minta presiden Korea, pemerintahannya lah gitu, untuk bantuin fasilitasin penambahan jadwal konser. Jangan cuma 3 hari. Atau seenggaknya ngasih izin lah untuk ngadain layar tontonan publik atau public screening gitu buat mereka yang gak kebagian tiket. Tapi tuh kayaknya bakal PR banget ya kalau hitungannya 150.000 untuk 3 hari, sementara peminatnya 1 juta. Dibutuhkan waktu 1 minggu berarti, Dok, kira-kira. Kurang lebih sih ya. Kalau enggak geser ke venue yang lebih gede lagi. Mungkin itu yang terbesar mereka punya nggak? Iya, Karena jangan-jangan mintanya ganti hari bukan ganti tempat. Berarti ya udah pasti nambah show. Kalau enggak nambah tempat lagi yang lebih gede. GBK aja berapa deh? GBK itu kayak 70 sampai 80 ribu deh. Tuh kan, segede itu. Berarti kan ini 150.000 gede banget Tapi kan kapasitas 150 stadionnya. bagi 3. Oh ya, karena 3 hari ya? 3 hari, paling 50 ribu. Iya, berarti berapa? 50.000? Segede GBK lah ya, kurang lebih ya, kurang lebih segitu. Stadion mana lagi? Ya lu bikinnya di Santiago Bernabeu kalau mau banyak. Spanyol. Oh, beda negara ya? Beda negara. Jauh itu. Spanyol, Madrid deket nggak? Ya kan
Enggak ya, Kan ini beda di ya? Meksiko. Oh, bisa. Meksiko tuh mana, Amerika? Amerika. Oh, jauh. Itu benua aja Beda. udah beda. Oh, benunya beda, kirain tetanggaan. Ya udahlah. Ya udah mendingan bener tapi sih minta sama pemerintahnya Korea sih ya. Tapi keren juga ya sampai ke pemerintahannya lo minta ya. Iya, karena ini kali pemasukannya mantep itu. Ya pastilah. Maksud gue nggak direct minta ke manajemennya BTS, tapi langsung ke pemerintah Korea. Iya, supaya pemerintahnya tuh ngasih tahu ke Ih, manajemennya. keren banget. Berarti kan BTS itu udah jadi ini ya. Sebesar itu. Iya, warisan apa tak benda. Iya, Udah kayak- jadi warisan tak bendanya Korea loh. Keren banget emang. Tapi ya di Indonesia aja peminatnya sebegitu besarnya sih Global People ya. Dan udah pasti banget buat yang suka banget sama BTS itu bakal jadi satu konser ya, bukan salah satu lagi, satu konser atau festival yang bakal berkesan segitunya gitu buat para ARMY ya. Kalau gue mungkin ngomongin konser ya atau festival, gue lebih ke konser sih. Kalau festival gue biasa aja. Festival biasa aja karena ya udah festival gitu-gitu aja gitu. Toh gue aja pernah nge-skip beberapa artis karena gue cuma mau nontonin artis itu doang gitu. Oh, berarti lebih prefernya emang konser ya? Konser, sebenarnya konser. Kan gue tuh top tier gue band itu Temper Trap ya. Gak ada lagi. Pokoknya Temper Trap. Mau apapun gue Temper Trap. Nah, gue pernah ini lumayan berkesan sih buat gue. 2016 gue nonton Temper Trap itu di gue lupa nama festivalnya apa dah? Sondre kan? Bukan. Oh, bukan Sondre. Bukan Sondre. Di GBK juga deh kalau nggak salah. Apa tuh yang kebanyakan artisnya bule-bule? WTF. Gue With nonton the WTF. Gue nonton With the Fest. Ada Temper Trap tuh 2016, gue ingat banget lagi hujan. Nah, terus karena festival, jadi kan gue harus lihat dong jamnya tampilnya Temper Trap itu jam berapa. Nah, terus teman-teman, jadi gue bareng beberapa teman gue dan teman gue itu fansnya 1975. Nah, 1975 itu tampil setelah Temper Trap. Nah, tapi kan gue kekeh nih pengen nonton Temper Trap. Tapi keadaannya apa? Gue lagi sakit. Aduh. Tapi kan tiket udah ada dan gue pengen banget nonton Temper Trap. Soalnya terakhir nonton Temper Trap itu kayaknya 2011 atau 2012 di Unpar. Kok di Unpar tapi? Kok bisa Unpar? Gak tahu, gue lupa. Pokoknya waktu itu gue inget banget heboh ada Temper Trap tampil di acaranya Unpar. Wah, beyond Gitulah. Nah itu gue nonton juga di situ. Terus akhirnya kan sudah 5 tahun berlalu, gue pengen lagi dong nonton Temper Trap. Cuman gue lagi sakit, ya udahlah gue paksain aja. Udah akhirnya gue nonton. Gue loncat-loncat, gue pakai jas hujan tuh. Dapet karena hujan. di spot mana? Tengah, depan? Di festival agak depan. Oh, agak depan. Pokoknya gue loncat-loncat gitu. Terus tiba-tiba gue puyeng dok, kelayangan gue. Alah, karena lagi sakit kan. Iya. Alah kelayangan lagi. Please abis ini lagu apa? Tiba-tiba Sweet Disposition. Oh, berarti closing. Ya karena pasti kan. Nah kebetulan gue nggak terlalu suka Sweet Disposition. Oh, malah gak suka. Nggak suka karena kayak too much aja lagunya. Terus gue langsung alhamdulillah Sweet Disposition, cabut gue. Di mana orang-orang lagi seru-serunya lo cabut ya? Di saat semua orang sing along, terus udah mulai maju, udah gue cabut akhirnya. Udah gue duduklah di samping itu sambil kehujanan dikit. Gue inget banget gue nonton bareng Ari Lesmana. Dia habis perform 420, terus dia ikutan nonton Temper Trap sama gue. Terus gue duduk aja di samping, jadi stage terus kayak mau mengarah ke tempat food court gitu. Gue duduk di situ bener-bener duduk puyeng. Hujan Gua lagi? Menstabilkan diri, iya. Terus teman-teman gue lanjut ke 1975, terus gue nggak sanggup pulang gue. Tapi kan aman, jam segitu kan belum bubaran. Iya benar. Nah itu tuh berkesan banget sih buat gue. Dari 2016 sampai sekarang belum ada lagi gue nonton Temper Trap. 10 tahun tuh. 10 tahun. Dia lagi comeback kan? Iya, untungnya ada album beberapa single yang mereka baru rilis kan. Ya semoga sih nanti perform lagi lah. Sinilah, Gue ayo, kejar lagi. ya. Masih bisa gak ya loncat-loncat gitu ya? Tenang. Nanti dibantu aja. Nanti dibantu lompatnya. Itu bukan dibantu. Apa kalau kayak penyanyi diangkat-angkat tuh? Oh iya, crowd surf. Kalau digituin seru kayaknya ya.